Maha Suci Allah, penguasa 7 lapisan langit dan yang berada di antaranya, serta 7 lapisan bumi dan yang terkandung di dalamnya. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan olehnya. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya, baik yang berada di dalam tanah ataupun yang berada di atas awan. Bumi ini telah dihuni oleh berbagai bangsa dan dimakmurkan dengan berbagai peradaban. Betapa banyak rahasia dan tanda kekuasaannya yang terkubur di baliknya. Tanda-tanda yang menjadi bukti betapa panjangnya sejarah keberadaan kita, serta rahasia yang menjadikan kita menyadari kelemahan kita dalam menyingkap misteri di baliknya. Yang mengungkapkan kepada kita berbagai peristiwa yang selama ini kita hanya mendengar tentangnya. Yang membenarkan tentang berbagai berita yang dikabarkan oleh Allah dalam kitab sucinya. Namun, masih banyak rahasia yang tersembunyi di balik bumi ini untuk menguji manusia atas keimanan mereka dengan firman yang disampaikan lewat nabinya. Dalam video ini, kita akan menceritakan sebuah kisah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam kitabnya tentang suatu kaum yang telah dibinasakan olehnya dan ditenggelamkan ke dalam bumi beserta seluruh peradaban yang mereka miliki. Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT melalui para nabinya tidak sedikit yang menceritakan tentang keadaan para pendahulu kita, serta siksaan yang diturunkan oleh Allah kepada para pendurhaka dari mereka. Kita membaca kisah-kisah tersebut, dan kita berpikir apa hikmah dibalik diceritakannya umat-umat terdahulu dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Mungkinkah bahwa kita akan kembali melakukan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita tersebut? Atau bahkan apakah kita telah terjerumus ke dalam kemaksiatan para umat terdahulu? Kali ini kita akan membahas tentang seorang nabi bersama kaumnya. Kisah tentang hidupnya yang dipenuhi dengan kesabaran dalam menghadapi kedurhakaan mereka. Adapun kaumnya, mereka telah dibinasakan oleh Allah SWT dengan siksaan yang dikenang oleh seluruh umat manusia. Siksaan yang mereka dapatkan merupakan salah satu siksaan terkejam yang pernah diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Kaum yang telah melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum mereka. Inilah kisah tentang Nabi Lut beserta kaumnya. Nabi Lut alaihissalam merupakan salah satu Nabiullah yang disebutkan namanya dalam Al-Quran pada 14 surat. Beliau adalah Nabi Lut, putra Haran, putra Tarikh atau Azar, ayah Nabi Ibrahim, yang berarti bahwa Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan bahwa beliau hidup hingga usia 175 tahun. Nabi Lut alaihissalam keluar dari Babilonia bersama Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke negeri Syam. Nabi Lut alaihissalam merupakan salah satu orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun sangat menyayangi keponakannya tersebut. Nabi Lut alaihissalam kemudian tinggal di kawasan lembah Yordania di kota Sodom. Penduduk kota Sodom merupakan orang-orang yang pelit dan tidak mau untuk menjamu tamu yang mendatangi mereka. Tidak hanya itu saja, mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu mereka hanya untuk bersenang-senang dan kemaksiatan, serta mengganggu para musafir yang melewati perkampungan mereka. Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh manusia di atas bumi sebelum mereka. Mereka memilih untuk menggauli sesama lelaki dan melampiaskan syahwatnya di antara sesama mereka. Mereka adalah kaum pertama yang melakukan perbuatan homoseksual. Nabi Lut alaihissalam memperingatkan kepada mereka tentang hukuman yang akan Allah SWT timpakan kepada mereka jika mereka tidak meninggalkan kedurhakaan yang selama ini mereka lakukan. Tentu saja, mereka tidak mempedulikan peringatan Nabi Lut tersebut. Berkali-kali Nabi Lut alaihissalam memperingatkan kaumnya, tetapi mereka tetap bergeming. Bahkan mereka mengancam untuk mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari kota mereka. Maka Nabi Lut alaihissalam pun akhirnya mengadukan perbuatan mereka tersebut kepada Allah, dan ketentuan Allah pun diturunkan untuk memberi hukuman kepada kaum tersebut. Allah SWT mengirimkan 3 malaikat dalam rupa 3 lelaki yang sangat tampan, tanpa memberitahu kepada Nabi Lut bahwa mereka adalah para malaikat.
Sebelum sampai ke tempat Nabi Lut, 3 malaikat ini telah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan memberikan 2 kabar gembira kepadanya, yaitu bahwasanya Allah SWT akan menganugerahi Nabi Ibrahim dengan seorang putra dari istrinya Sarah yang bernama Ishak, yang nantinya akan melahirkan seorang putra lagi bernama Yakub, yang mana keduanya nantinya akan menjadi nabi. Selain itu, ketiga malaikat itu juga menyampaikan kepada Nabi Ibrahim tentang tugas yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, yaitu untuk menimpakan azab kepada penduduk Sodom. Nabi Ibrahim pun mengkhawatirkan jika Nabi Lut juga terkena azab. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan kepada ketiga malaikat tersebut bahwa ada Lut dan keluarganya yang tinggal di kota itu. Mereka bertiga kemudian menenangkan Nabi Ibrahim bahwa mereka lebih tahu siapa saja yang berada di kota tersebut. Ketiga malaikat itu kemudian berpamitan kepada Nabi Ibrahim untuk menuju ke kota Sodom. Sesampainya di kota Sodom, mereka bertiga menemui Nabi Lut alaihissalam, yang mana beliau tidak mengetahui tentang hakikat ketiga tamu tersebut ataupun sebab kedatangan mereka ke sana. Pada waktu itu, Nabi Lut alaihissalam sedang mengairi tanaman di ladang beliau. Mereka bertiga meminta kepada Nabi Lut untuk memberikan tempat singgah bagi mereka. Nabi Lut pun sungkan untuk menolak permintaan mereka. Nabi Lut alaihissalam dikenal sebagai orang yang baik dan dermawan, serta suka untuk menjamu tamu. Nabi Lut alaihissalam membawa ketiga tamunya tersebut ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, beliau memperingatkan ketiga tamunya dari perbuatan kaumnya, serta perbuatan buruk yang mereka lakukan, yang mungkin saja akan merubah pikiran ketiga tamu tersebut, sehingga mereka akan singgah di kota lain. Tentu saja, yang beliau lakukan tersebut bukanlah karena beliau pelit atau tidak mau menjamu tamu, tetapi karena khawatir akan keselamatan tamunya, jika saja mereka menjadi mangsa dari penduduk Sodom. Ketiga malaikat tersebut sangat mengetahui keburukan yang dilakukan oleh para penduduk Sodom. Mereka bertiga pun bersikeras untuk bermalam di tempat Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya mereka pun sampai ke rumah Nabi Lut. Di rumah beliau memberitahukan kepada keluarganya tentang kedatangan tamu itu dan meminta kepada mereka untuk merahasiakan keberadaan mereka, terutama kepada istri beliau, karena dia berasal dari kota tersebut. Tetapi wanita tersebut sama seperti kaumnya, serta tak henti-hentinya untuk mengganggu dakwah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam pun berjanji kepada istrinya bahwa dia akan memaafkan semua perbuatan buruk yang telah dilakukan olehnya, dengan syarat dia harus merahasiakan keberadaan ketiga tamu tersebut. Di hadapan Nabi Lut, istrinya menampakkan bahwa dia akan menjaga rahasia itu. Tetapi ternyata wanita tersebut bersekongkol dengan kaumnya dan memberikan tanda kepada mereka jika ada tamu yang datang ke rumah Nabi Lut. Dia akan menyalakan api di loteng rumahnya, yang mana asap yang mengepul ke langit akan menjadi tanda tentang kedatangan tamu di rumah tersebut. Maka ketika kaumnya melihat hal tersebut, mereka pun bersegera untuk datang ke rumah Nabi Lut guna untuk mencari tamu yang datang. Nabi Lut berusaha untuk menahan kaumnya, serta menghalang-halangi mereka agar tidak mengganggu tamunya. Setelah Nabi Lut gagal untuk menahan kaumnya, beliau pun mengadukan kondisinya tersebut kepada Allah SWT, serta pembangkangan yang dilakukan oleh kaumnya. Allah SWT pun memberikan jawaban atas aduan Nabi Lut tersebut dengan segera melalui lisan ketiga tamu itu. Ketika tamu tersebut memberitahukan tentang hakikat mereka dan juga tugas yang diberikan kepada mereka. Setelah itu, dimulailah hukuman Allah SWT yang disegerakan bagi mereka di dunia. Hukuman pertama yang diterima oleh kaum Nabi Lut adalah kebutaan yang menimpa mereka. Mereka pun akhirnya pulang dengan meraba-raba jalan, seraya mengancam akan memberikan hukuman kepada Nabi Lut keesokan harinya. Nabi Lut sendiri telah diminta oleh ketiga malaikat tersebut untuk meninggalkan kota Sodom bersama kedua putrinya ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Adapun istri beliau, dia tidak keluar bersama beliau, tetapi tetap tinggal bersama kaumnya. Ketika Nabi Lut di tengah perjalanan bersama keluarganya keluar dari kota tersebut, mereka mendengar suara yang mengerikan dari arah kota, yang menjadi pertanda turunnya azab ke kota Sodom dan sekelilingnya, yang disebutkan bahwa kota tersebut dihuni oleh 4.000 orang, atau 4 juta orang menurut pendapat yang lain. Batu-batu berjatuhan dari langit. Allah SWT mensifati batu tersebut sebagai hijaratam min sijilin mandud, batu dari tanah yang terbakar. Orang yang terkena batu tersebut akan mati seketika, termasuk istri Nabi Lut.
Apakah Anda mengira bahwa hal tersebut berakhir sampai di sini? Perhatikan. Malaikat Jibril kemudian mengangkat kota tersebut ke atas, kemudian membalikkannya beserta semua orang yang ada di dalamnya. Kota tersebut akhirnya ditenggelamkan ke dalam bumi. Pada tahun 2015, sekelompok ilmuwan dari Amerika mengumumkan bahwa mereka telah menemukan peninggalan yang diyakini sebagai kota Sodom yang dahulu ditempati oleh Nabi Lut alaihissalam. Seperti yang disebutkan dalam surat kabar Inggris Daily Mail, para ahli meyakini bahwasanya peninggalan yang ditemukan di timur sungai Jordan tersebut berasal dari masa antara 3500 hingga 1540 sebelum Masehi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa semua bukti yang ada menunjukkan bahwa kota yang ditemukan tersebut adalah kota Sodom yang terletak di sungai Yordan di arah utara Laut Mati saat ini. Kota itu disebutkan bahwa dahulunya merupakan kota yang mewah serta hijau dan memiliki air yang jernih. Penggalian yang dilakukan untuk mencari peninggalan dari zaman perunggu tersebut dimulai dari tahun 2005. Penemuan-penemuan yang ada menunjukkan bahwa kota tersebut dahulunya merupakan kota yang sangat besar dan dihuni oleh masyarakat yang maju, di mana tim penggali menemukan sekumpulan barang bukti dan tembok pagar yang tebalnya mencapai 5 meter dan dibangun menggunakan batu bata yang tebal, tingginya hingga mencapai 10 meter. Stephen Collins dari Trinity University di New Mexico, pengamat dalam proyek ini, mengatakan kepada Daily Mail bahwa terdapat bangunan-bangunan kuno serta peralatan-peralatan dari zaman perunggu yang menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan sebuah negara yang menguasai semua wilayah di selatan lembah Yordan. Di sisi lain, Kementerian Purbakala dan Pariwisata Yordania belum memberikan pernyataan apapun berkenaan dengan penemuan tersebut. Penggalian di daerah Laut Mati telah menarik perhatian para arkeolog dari barat sejak abad ke-19, dan di abad ke-20 berbagai penggalian pun telah dimulai sebelumnya yang tidak membuahkan hasil.